Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alia Putri Widani. Kali ini saya akan membahas bagaimana fenomena AI pada bidang kesehatan, atau secara lebih lengkap yaitu fenomena kecerdasan buatan berupa robot tenaga kesehatan. Tapi saya akan membahasnya pada sebuah segmen Bebal Belajar bareng Alia. Hai, selamat datang di segmen Bebal Belajar bareng Alia. Sebelum mengenal lebih dalam apa itu fenomena kecerdasan buatan berupa robot tenaga kesehatan, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin dan komputer untuk meniru kemampuan intelektual manusia. Sedangkan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan untuk melakukan upaya kesehatan, seperti dokter, dokter gigi, apoteker, dan perawat. Namun, seiring berjalannya waktu, ada robot-robot yang mulai bisa menggantikan tugas tenaga kesehatan. Seperti yang dilansir Wikipedia, pada tahun 2014 terdapat sebuah perusahaan bernama CMR Surgical yang memproduksi robot untuk membantu proses operasi atau pembedahan pada tubuh manusia. Perusahaan yang berkantor pusat di Cambridge, Inggris ini menamai robot buatannya dengan nama Versius. Selain robot Versius dari Inggris, seperti yang dilansir dari merdeka.com, ada juga robot bedah dari Cina yang bisa melakukan operasi kanker paru-paru dengan jarak jauh, yaitu sekitar 5.000 km dari lokasi rumah sakit tempat operasi dilakukan. Seperti yang dikatakan Luo Qingquan, pemimpin akademis Departemen Onkologi di Rumah Sakit Paru-Paru Shanghai, hal ini dilakukan dengan memanipulasi lengan robot di Shanghai, mengirimkan instruksi real-time ke lengan robot yang beroperasi di tempat lain secara persis, mencerminkan gerakannya dalam membedah, memisahkan, memotong, dan menjahit. Namun, apa dampak jika robot-robot ini ada di Indonesia? Dampak positifnya, robot ini dapat membantu melakukan pekerjaan rutin seperti mengantarkan obat, membersihkan ruang pasien, atau mencatat data medis, sehingga tenaga kesehatan punya lebih banyak waktu untuk fokus merawat pasien. Dengan bantuan robot, kerjaan menjadi lebih efisien yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi pasien. Sedangkan dampak negatifnya, yang pertama, meningkatnya jumlah pengangguran di kalangan tenaga kesehatan. Yang kedua, biaya operasional dan pemeliharaan robot yang dikeluarkan juga akan sangat besar. Yang ketiga, keberadaan robot-robot ini bisa menyebabkan ketimpangan akses kesehatan di Indonesia. Apakah efektif jika diterapkan di Indonesia? Pengaplikasian robot-robot ini menggantikan tugas tenaga kesehatan itu tidaklah efektif, karena terdapat tantangan seperti para robot tidak mampu memberikan empati kepada pasien. Selain itu, robot juga tidak bisa melakukan pengambilan keputusan medis kepada pasien. Keputusan medis hanya bisa dipahami oleh manusia seperti menilai keadaan emosional. Kesimpulan dan opini saya tentang fenomena kecerdasan buatan. Jadi, seperti yang ditunjukkan oleh robot bedah dari Inggris dan Cina, penggunaan robot dalam dunia kesehatan memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi. Tapi, terdapat beberapa dampak yang bisa terjadi jika robot tersebut ada di Indonesia, seperti resiko meningkatnya pengangguran bagi tenaga kesehatan, sehingga penggunaan robot dalam dunia kesehatan tidaklah efektif. Oleh karena itu, menurut saya, robot-robot ini tidak bisa menggantikan tugas tenaga kesehatan. Hal tersebut didasarkan oleh ketidakmampuan dan keterbatasan robot-robot buatan manusia untuk menggantikan tugas tenaga kesehatan. Terlebih, para robot buatan manusia rentan mengalami kerusakan teknis. Terima kasih semuanya telah mendengarkan segmen Bebal kali ini sampai habis. Sampai jumpa di segmen Bebal lainnya ya. Dadah!